Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKE Immanuel Barong Tongko. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Mari kita mulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita puji nama Tuhan, kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Teman-teman, kita akan angkat satu pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu kami bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali
Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Salam adik-adik, apa kabar? Hari ini kembali kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama untuk menyaksikan cerita firman Tuhan, seperti biasa, Ibu akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita bersama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, dalam sekolah minggu kami akan belajar kebenaran firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan, Engkau pimpin dan tuntun kami, Engkau berkati kami, anak-anak-Mu yang juga mendengarkan dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menyaksikan video kali ini, cerita kita pada hari ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, yaitu tentang malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Nah adik-adik duduk yang manis, kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya,
bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cerita Alkitab kita, seru kan? Nah, adik-adik, ternyata di dalam cerita Alkitab kita, Tuhan Yesus mengirimkan seorang malaikat untuk membebaskan, siapa tadi namanya? Siapa ya? Iya, Petrus ya, dari penjara. Apa artinya itu adik-adik? Nah, itu artinya bahwa Tuhan menjaga Petrus ya. Walaupun Petrus berada di dalam penjara, tetapi dia tidak pernah terlepas dari pertolongan Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita lihat dan ambil melalui firman Tuhan ini untuk kita hari-hari dalam menjalani kehidupan kita? Yang pertama, kita diajak supaya kita memahami bahwa Tuhan juga ingin menjaga kita. Tuhan juga ingin menjaga adik-adik ya. Dan Tuhan selalu memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu melewati apa adik-adik? Banyak hal. Ya adik-adik, melewati orang tua kita yang mengasihi kita. Bisa melewati orang-orang lain yang menolong kita.
bisa melewati orang lain yang membantu kita, dan ada banyak hal cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan menjaga kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, untuk yang kedua, kita diajak di dalam hidup kita ini supaya kita senantiasa mau hidup bersyukur, ya. Karena Tuhan senantiasa mau menjaga hidup kita sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada begitu banyak cara juga untuk kita bersyukur. Tapi salah satunya adik-adik, kita bersyukur di dalam doa kita. Kita bersyukur dalam doa kita kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Tidak dalam ketakutan ya adik-adik. Meskipun pada saat ini ada corona ya, tetapi kita tetap senantiasa boleh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan penjagaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita. Nah, adik-adik bisa sehat, mama papa bisa sehat, dan walaupun mungkin ada sakit tapi tetap bisa sehat kembali, itu semua atas pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Meskipun pada saat ini kami di dalam situasi pandemi, dalam segala keterbatasan kami, dan juga dalam segala hal yang boleh mengancam kehidupan kami. Tapi kami boleh diajarkan oleh firman-Mu, supaya kami senantiasa taat kepada Tuhan. Dan kami senantiasa dimampukan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau menjaga hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami, adik-adik yang ada di rumah, dalam aktivitas mereka, dalam sekolah mereka, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga. Kiranya Engkau senantiasa boleh menyertai dan memberkati hidup mereka. Dalam masa kanak-kanak mereka senantiasa bertumbuh di dalam sukacita Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi orang tua yang mengasuh, mendampingi, mendidik anak-anak-Mu di dalam tumbuh kembang mereka. Dalam mereka menjadi orang tua yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Hikmat hati yang bijaksana, sehingga pun mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan juga dapat menjalankan peran mereka sebagai orang tua di dalam kehidupan keluarga. Bapa di dalam kerajaan surga, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami masa pandemi pada saat ini. Kiranya kami dapat hidup dengan penuh hikmat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan senantiasa boleh melawat dan menyembuhkan mereka. Dan mereka yang terpapar virus corona COVID-19. Tuhan juga boleh senantiasa memberi kekuatan bagi mereka senantiasa berjuang melawan sakit yang mereka alami, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Ya adik-adik, terima kasih karena sudah mengumpulkan video ayat hafalan minggu lalu, dan ini dia. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Roma Roma 8 8 ayat ayat 14. 14. Semua orang Semua orang yang dipimpin Roh Allah Allah adalah adalah anak Allah. anak Allah. Amin. Amin. Hebat. Roma Pasal 8 pasal 8 ayat ayat 14. 14. Semua orang Semua orang yang yang dipimpin Roh Allah Allah adalah adalah anak Allah. anak Allah. Amin. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Roma Roma pasal 8 pasal 8 ayat ayat 14. 14. Semua orang Semua orang yang dipimpin pimpin Roh Allah Allah adalah adalah anak Allah. anak Allah. Amin. Amin. Lihat teman-teman. Roma Roma pasal 8 pasal 8 ayat 14. ayat 14. Semua orang Semua orang yang dipimpin dipimpin Roh Allah Allah adalah adalah anak Allah. anak Allah. Amin. Amin. Roma Roma pasal 8 ayat 14. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu ini. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kiranya juga persembahan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Haleluya, amin. Dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai hidup kami, demikian Engkau menyertai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka. Mampukan mereka untuk selalu menjalani hari-hari yang akan dilewati. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan penyertaan dan perlindungan-Mu atas setiap kegiatan, aktivitas, juga pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni dosa dan salah kami. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu cuci tangan yang bersih, saat keluar memakai masker dan selalu jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!